Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpaksa kita daring lagi ya, jadi makanya Ibu coba bikinkan video berkaitan dengan materi yang belum sempat kita pelajari secara tatap muka. Jadi ada dua pokok bahasan lagi, ada perbandingan ruas garis pada vektor dan yang satu lagi proyeksi vektor. Jadi kita bahas yang pertama perbandingan ruas garis pada vektor. Nah, jadi perbandingan ruas garis pada vektornya. Jadi kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Kita punya vektor OA, di ini A dan ini B. Jadi kita punya vektor AB dari A ke B. Nah, AB ini dibagi oleh titik P. Jadi misalkan di sini P. Jadi nanti perbandingan ruas garis per vektornya ada dua macam. Ada P-nya letaknya di dalam atau antara A dengan B, dan ada juga P-nya terletak di luar AB. Nah, jadi kita lihat yang pertama dulu. Yang pertama, jika P-nya terletak di antara A dan B. Jadi P ini membagi A dan B. Jadi itu maksudnya. Jadi ini perbandingan ruas garis dalam vektor. Nah, misalkan perbandingannya adalah AP banding dengan PB. Misalkan di sini M, di sini N. Jadi bisa kita tulis di sini AP banding dengan PB itu akan sama dengan M banding dengan N. Nah, kalau pada vektor, perhatikan kalau pada vektor AP itu sama dengan AO ditambah dengan OP. Jadi kalau kita hubungkan dengan vektor posisi, ini AO kan belum vektor posisi. Jadi kita ubah jadi vektor posisinya. Jadi AP sama dengan min OA ditambah dengan OP. Atau AP itu sama dengan OP dikurang dengan OA. Nah, ini vektor, semuanya vektor ya. Nah, dengan cara yang sama, PB dengan cara yang sama, PB itu bisa kita bikin dalam bentuk OB dikurang dengan OP. Nah, kita kembali ke sini. Nah, kalau kita bikin perbandingannya dalam bentuk pecahan, bisa kita bikin AP per PB itu akan sama dengan M banding dengan N. Nah, perhatikan OP, vektor posisi OP itu akan sama nanti dengan koordinat titik P. Koordinat titik P. Koordinat P. Nah, kalau OB akan sama dengan koordinat dari titik B. Gitu juga dengan OA. OA akan sama dengan koordinat dari titik A. Jadi bisa kita bikin di sini AP itu sama dengan P dikurang dengan A. Koordinat P dikurang dengan koordinat A per koordinat B dikurang dengan koordinat P sama dengan M per N. Kita kali silang. M kita kalikan dengan P, jadi NP dikurang dengan NA akan sama dengan M. B dikurang dengan MP. Tujuan kita mau nyari P ini berapa? Di NP ditambah dengan MP sama dengan MB ditambah dengan NA. Jadi P kita keluarkan P-nya di sini, M ditambah dengan N sama dengan MB ditambah dengan NA. Jadi P sama dengan MB ditambah dengan NA per M ditambah N.
Nah, inilah koordinat dari P. Nah, ini kalau P-nya terletak di antara A dan B. Nah, yang kedua, kalau P-nya terletak di luar AB. P terletak di luar AB. Jadi kira-kira gambarnya nanti seperti ini. Ini vektor nah, di sini A, di sini B. Nah, di sini P. Misalkan di sini PA-nya M, PB-nya dengan N. Jadi kalau kita bikin perbandingannya, kalau kita bikin AP banding dengan PB, AP, AP. Kalau PA tadi kan M, berarti AP sama dengan min M. M banding dengan PB, PB-nya N karena dia searah. Berarti bisa kita bikin dengan cara yang sama di atas. Bisa kita bikin AP per PB sama dengan min M per N. AP itu sama dengan apa? P dikurang dengan A. PB sama dengan B dikurang P. Sama dengan min M per N. Nah, sehingga kita kali silang. Nah, N P dikurang dengan NA sama dengan min M B ditambah dengan MP. Sini aja. Kita dekatkan NP dikurang dengan MP sama dengan min MB oke. Kita kali silang N dikali P, NP dikurang dengan NA sama dengan min MB ditambah dengan MP. Kita mau nyari P, berarti kita dekatkan yang ada P-nya. NP dikurang dengan MP akan sama dengan min MB ditambah NA. Jadi P-nya kita keluarkan di sini N dikurang M sama dengan min MB ditambah NA per N dikurang M. Oh, ya. Nah, kemudian baru P-nya sama dengan min MB ditambah dengan NA per N dikurang M. Nah, jadi seperti ini. Ini kalau P-nya terletak di luar. Jadi nanti tergantung P-nya letaknya di mana. Bisa jadi nanti P-nya berada di setelah B, bisa jadi P-nya nanti berada di tengah-tengah antara A dengan B. Jadi tinggal kita lihat perbandingannya apa. Nah, contoh soal yang pertama. Tentukan koordinat P yang membagi garis hubung titik A 2 3 min 1 dan B min 3 3 4 dengan perbandingan
dengan perbandingannya adalah 2:3. Jika, nah, jadi ada dua opsinya. Jika yang pertama, tuh yang A ini P letaknya di dalam. Yang B, P letaknya di luar. Jawab. Nah, perbandingannya, nah untuk yang opsi yang A kita lihat dulu. Yang A, P-nya antara A dan B. Jadi bisa kita bikin seperti ini kira-kira. Sini A, di sini B. Di sini misalkan titik dia perbandingannya berapa? 2:3 ya. Kira seperti ini. Nah, di sini 2, di sini 3. Nah, tentukan titik P. Nah, kalau P-nya letaknya di dalam, koordinat P-nya akan sama dengan, atau gini aja, kita bikin perbandingannya dulu. AP banding PB sama dengan 2:3. Nah, jadi gimana cara menentukan P-nya? Cara cepatnya, kalikan dekat dengan dekat, jauh dengan jauh. Nah, jadi 2-nya kalikan ke B, ditambah dengan 3 kalikan ke A, kita bagi sama jumlahnya ini, jumlah perbandingannya. 2 tambah 3. Di titik P sama dengan 2B. B-nya berapa? 2 min 3, 3, 4. Ditambah dengan 3, A-nya 2, 3 min 1. Kita bagi dengan 2 tambah 3, 5. Jadi P sama dengan 1/5 dari 2 kali min 3, min 6, tambah 6, 0 ya. 2 dikali 3, 6. 6 ditambah 3 kali 3, 9. 15. Kemudian 2 dikali 4, 8. 8 ditambah 3 dikali min 1. 8 kurang 3, 5. Jadi P-nya sama dengan 1/5 dari 0, itu 0,15 bagi 5, 3. 5 bagi 5, 1. Jadi inilah koordinat dari P. Nah, untuk soal berikutnya, untuk yang B, P-nya ada di luar. Jadi untuk yang B, P letaknya di luar. Kita lihat lagi A-nya tadi adalah titik A-nya 2, 3, min 1 dan B-nya min 3, 3, 4. Nah, P berada di luar. Nah, perhatikan. Dia perbandingannya 2:3. Nah, kalau kita misalkan di sini dengan M, di sini dengan N, jadi M-nya ini kecil dari N. Kalau M-nya kecil dari N, di mana kita taruh P-nya? Misalkan di sini AB ya, di sini A, di sini B. M itu apa? Perbandingan AP. Jadi AP banding PB sama dengan M banding N ya. Sama dengan 2:3. Nah, karena AP-nya lebih kecil daripada PB perbandingannya, otomatis P-nya kemungkinannya di sini cuman di sebelum A. Kenapa demikian? Kalau misalkan P-nya letaknya di sini, tentu AP-nya makin besar nanti. Makanya P-nya terletak di sebelum A. Jadi AP-nya bisa kecil dan PB-nya besar. Nah, jadi di sini P kan PB-nya. Ini perbandingan PB, untuk ini perbandingan untuk AP. Nah, jadi bisa kita bikin di sini AP, di sini PB. Nah, di sini
AP-nya di sini 2, di sini 3. Nah, karena di sini dari P ke A-nya 2, otomatis A banding P-nya, kalau kita bikin perbandingannya, AP banding PB akan sama dengan, kalau AP, kalau tadi kan PA, PA-nya 2, jadi AP-nya negatif, jadi negatif 2 banding dengan 3. Tahu kenapa bisa negatif? Karena 2 ini adalah PA. Jadi kalau AP, dia kebalikannya, tandanya jadi negatif. Nah, sehingga P dengan cara yang sama tadi, kalau cara cepatnya sepertinya dekat dengan dekat, jauh dengan jauh. Jadi P sama dengan min 2B ditambah dengan 3A per jumlah keduanya, min 2 ditambah 3. Loh, kok beda sama rumusnya tadi? Sama aja ya. Jadi P sama dengan min 2, B-nya min 3, 3, 4. Ditambah dengan 3A. 3, 2, 3, min 1. Bagi dengan 1. Sama dengan 2 dikali min 3, 6. 6 tambah 3 kali 2, 12. Koma, min 2 kali 3, min 6. Min 6 tambah 3 kali 3, 9. 3. Min 2 dikali 4, min 8, min 8. Ditambah dengan 3 dikali min 1, min 11. Ya, jadi inilah koordinat titik P-nya. Atau bisa juga kita tuliskan ini sebagai vektor OP. Nah, inilah perbandingan ruas garis pada segitiga. Soal berikutnya. Soal yang kedua. Diketahui titik A-nya adalah 3, 2, 1, min 1. Dan B adalah 1, min 2, 1. Dan C 7, P kurang 1. Ini di bawah aja. Dan C titiknya 7, P kurang 1, min 5. Nah, pertanyaannya adalah tentukan nilai P agar A, B, C segaris. Nah, syarat segaris pasti berlaku perbandingan. Bisa jadi nanti kalau misalnya kita bikin di sini A-nya, di sini B-nya, di sini C-nya. Pasti nanti berlaku perbandingan, misalnya AB-nya berapa kali AC, atau AC-nya berapa kali BC. Nah, bisa kita bikin seperti itu. Jadi sekarang kita misalkan aja AB. Nah, jadi karena A, B, dan C segaris, maka berlaku AB itu pasti berapa kali BC. Nah, berapa kalinya kita misalkan dengan huruf K. Berapa kali BC. Nah, jadi AB sama dengan apa? AB, B dikurang A. B kurang A sama dengan K dikali B dikurang C. B kurang A, B-nya vektor B sama dengan berapa vektor B? 1 min 2, 1. 1 min 2, 1. Dikurang dengan vektor A. Vektor A-nya 3, 2 min 1. Sama dengan
K dikali B dikurang C. B-nya 1 min 2, 1 dikurang dengan C. C-nya 7, B kurang 1, min 5. 1 dikurang 3, min 2, min 4, 2. Sama dengan K. Ini hasilnya berapa? 6, P tambah 1 dan min 6 ya. Nah, kalau udah seperti ini maka berlaku kesamaan dua vektor. Jadi tinggal kita samakan aja lagi. Ini K depan vektor sama juga dengan, bisa juga kita kalikan K-nya ke dalam vektor. Jadi bisa kita bikin min 2, min 4, 2 sama dengan 6K di sini. K dalam kurung P tambah 1 di sini min 6K. Nah, kita cari dulu K-nya. Udah dapat K, nanti baru kita cari P. Gimana cara nyari K? Bisa kita pakai yang di atas, yang komponen X atau komponen Z. Jadi, min 2 sama dengan 6K, sehingga K sama dengan min 2 per 6 atau min 1 per 3. Nah, dari sini bisa kita lanjut ke yang tengah atau komponen Y. Min 4 sama dengan K dalam kurung P tambah 1. Min 4 sama dengan K-nya min 1/3 P tambah 1. Kalikan min 12 sama dengan min P kurang 1. P sama dengan 12 kurang 1. Di P sama dengan 11. Nah, inilah nilai P. Oke, silakan Anda pahami betul materi ini. Semoga Anda bisa mengerjakan ujian dan paham dengan materi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.